Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bina Fitri. Hari ini saya akan sharing materi tentang mengenal gejala, deteksi dini, kanker serviks dan cara mencegahnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu kanker serviks. Kanker serviks adalah penyakit yang disebabkan infeksi oleh virus human papillomavirus. Apa aja sih gejala penyakit kanker serviks? Yang pertama adalah sering terjadinya nyeri pada panggul. Yang kedua, haidnya tidak teratur. Yang ketiga, nyeri pada saat berhubungan seksual. Yang keempat, terjadi perdarahan pada masa menopause. Yang kelima, terjadi perdarahan spontan pada saat tidak haid. Yang keenam, sering keluar keputihan atau cairan putih berwarna kuning dicampur darah dan nanah. Lalu apa saja sih deteksi dini atau pemeriksaan yang dapat mengetahui penyakit kanker serviks? Yang pertama adalah pemeriksaan IVA test. Pemeriksaan IVA test ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan sel kanker atau prakanker pada rahim dengan menggunakan metode inspeksi visual menggunakan asam asetat atau cuka. Hasil dari pemeriksaan IVA test ini dapat langsung diketahui. Ada 3 macam hasil pemeriksaan IVA test. Yang pertama adalah hasil IVA test yang negatif. Pada saat pemeriksaan tidak terdapat bercak berwarna putih. Artinya tidak terdapat pertumbuhan sel kanker atau prakanker dalam rahim. Yang kedua, hasil IVA test menunjukkan adanya radang atau cervicitis. Pada saat pemeriksaan tidak terdapat bercak berwarna putih, namun terlihat tanda-tanda terjadinya peradangan pada serviks. Bisa juga pada pemeriksaan ini terlihat adanya polip. Yang ketiga adalah hasil IVA test yang positif. Hasil IVA test yang positif ini adalah pada saat pemeriksaan IVA test terdapat bercak berwarna putih. Ini artinya terdapat pertumbuhan sel kanker atau prakanker dalam rahim. Lalu apa saja sih persyaratan untuk melakukan pemeriksaan IVA test? Yang pertama adalah pemeriksaan IVA test ini dilakukan pada wanita yang sudah menikah atau pernah berhubungan seksual. Yang kedua, pemeriksaan IVA test dilakukan tidak pada saat haid. Yang ketiga, tidak dilakukan pada ibu hamil. Yang keempat, sehari sebelum pemeriksaan IVA test tidak berhubungan seksual. Yang kedua, pemeriksaan deteksi dini dengan pap smear. Tujuannya adalah untuk mengetahui pertumbuhan sel kanker atau prakanker dalam rahim dengan menggunakan metode mengambil sel cairan pada serviks. Ini biasanya pemeriksaannya dilakukan pada laboratorium. Lalu apa saja persyaratan untuk melakukan pemeriksaan pap smear? Yang pertama, pemeriksaan pap smear hanya dilakukan pada wanita yang sudah pernah menikah atau pernah berhubungan seksual. Yang kedua, tidak dilakukan pada saat haid. Yang ketiga, 2 hari sebelum melakukan pap smear tidak berhubungan seksual. Yang keempat, 2 hari sebelum melakukan pemeriksaan pap smear tidak menggunakan obat di dalam vagina. Yang kelima, tidak dilakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Lalu yang ketiga, ada pemeriksaan dengan menggunakan alat koloskopi. Pemeriksaan koloskopi ini biasanya direkomendasikan oleh dokter, dikarenakan ditemukan hasil yang tidak normal pada pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan alat koloskopi. Apabila pada alat tersebut menunjukkan hasil yang tidak normal, maka diambil jaringan dari dalam serviks untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Lalu, ada pemeriksaan Sealer. Pemeriksaan Sealer ini menggunakan larutan yodium. Jadi, pada serviks diolesi larutan yodium
Apabila jaringan tersebut normal, maka setelah diolesi larutan yodium akan berubah warna kecoklatan. Tapi pada jaringan yang tidak normal, setelah diolesi larutan yodium akan muncul warna kekuningan atau keputihan. Selanjutnya, ada pemeriksaan kualitas endoservix atau ECC. Pemeriksaan ini dilakukan pada serviks yang tidak dijangkau dengan alat koloskopi. Nah, cara pemeriksaan ini dengan menggunakan cara yaitu mengkikis bagian dalam serviks atau endoservix menggunakan alat tertentu seperti sendok kecil. Lalu ada pemeriksaan biopsi. Pemeriksaan biopsi ini biasanya dilakukan apabila ditemukan hasil yang tidak normal pada pemeriksaan pap smear. Nah, bisa juga dilakukan untuk mengambil jaringan sel kanker atau prakanker yang masih dalam kategori rendah. Ini dengan menggunakan metode mengambil jaringan pada serviks dan dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih cara kita untuk mencegah penyakit kanker serviks tersebut? Yang pertama adalah kita melakukan vaksinasi HPV. Nah, vaksin ini lebih efektif kepada wanita yang belum pernah berhubungan seksual atau belum pernah menikah. Apabila pada wanita yang sudah menikah, bisa dilakukan pemeriksaan pap smear terlebih dahulu. Yang kedua adalah tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, tidak merokok. Karena pada 3-4 kali lipat wanita yang merokok rentan terkena penyakit kanker serviks. Karena merokok dapat menurunkan daya tahan tubuh kita sehingga tidak bisa melawan virus HPV tersebut. Lalu, makan makanan yang bergizi seimbang. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu di rumah. Apabila menyukai video saya, mohon bantuannya untuk subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.